Selamat pagi Pak Diki. Pagi. Senang sekali kami dapat hadir di perpustakaan Pak Diki. Dan memang sudah lama kita ingin menemui Pak Diki sebagai salah satu inspirator untuk perpustakaan di Indonesia, terutama perpustakaan umum ya. Karena kita kan kenal ada beberapa perpustakaan. Yang saya mungkin kita bisa awali, mungkin Pak Diki bisa cerita sedikit tentang your biodata ya, terutama misalnya kenapa, apa yang mendorong Pak Diki kok tertarik menjadi pustakawan. Itu aja ingin kita tahu. Baik, selamat pagi Bu Yati dan pemirsa semuanya. Sebetulnya tertariknya karena memang basic saya perpustakaan. Jadi ketika saya lulus ilmu perpustakaan, saya memang tidak langsung terjun ke dunia perpustakaan Bu Yati, tapi memang terjun yang ke dunia umum dan saya coba apply ke beberapa company ataupun instansi dan ternyata rezeki saya masuknya di perbankan itu Bu Yati ya. Saya di perbankan itu selama 5 tahun, 2005 sampai 2010. Nah kemudian saya ingin mencoba lagi kembali ke dunia perpustakaan gitu ya. Setelah melihat teman-teman saya yang bekerja di dunia perpustakaan, mungkin apa salahnya saya mencoba kembali ke dunia saya dulu gitu ya. Dan saya ingin mengembangkan perpustakaan. Nah, alhamdulillah semenjak 2010 saya apply ke Pemprov DKI Jakarta di Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta dan saya diterima dan saya ditempatkan dulu itu di ini Bu, di Perpustakaan Kota Administrasi Jakarta. Itu asal mulanya saya di perpustakaan. Nah. Jadi kemudian Bapak mulai beralih ke sini 2018 ya Pak? Ya, benar. 2018 itu saat itu ada momen serah terima dari Yayasan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah, Pemprov mengamanatkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengelola itu. Dan saat itu ditunjuklah saya untuk menjadi pengelola Pusat Dokumen Sastra HB Yasin saat itu ya. PDS HB Yasin saat itu masih sebuah unit kecil dan masih menggunakan gedung yang existing yang lama ya Bu ya. Gedungnya yang hanya satu lantai gitu ya dan luasnya hanya kurang dari 1000 meter dan kursinya sangat bertumpuk sekali ya. Itu jadi challenge buat saya gitu ya. Mungkin waktu itu Pak Kepala Dinas berpikiran karena mungkin saya itu baru selesai tugas belajar Ibu. Dapat beasiswa dari UI, ambilnya jurusan ilmu perpustakaan juga. Nah, maka dari itu mungkin Kepala Dinas melihat potensi dari situ. Saya baru lulus selesai tugas belajar, maka saya ditempatkan di Pusat Dokumen Sastra HB Yasin saat itu. Iya, dan saya banyak membaca tentang Pak Diki, misalnya keberhasilan Pak Diki menjadikan pusat PDS HB Yasin sebagai gerbang sastra Indonesia ya, karena kita tahu beliau adalah paus sastra Indonesia, tetapi juga dengan status yang lebih jelas tentang PDS itu sangat banyak menolong ya Pak ya. Dan saya tahu di sini itu agak terpisah dengan koleksi perpustakaan yang ada di Jakarta ini ya Pak ya. Betul. Dan saya banyak juga melihat betapa makin maraknya pengunjung perpustakaan ke tim dan di mana-mana itu promosi dan sebagainya tentang perpustakaan Jakarta ini sangat booming gitu ya Pak ya. Jadi bahkan dijadikan pusat wisata ya, jadi destinasi wisata, bukan hanya orang membaca tapi juga mereka melihat-lihat. Yang saya ingin tanyakan, berapa jumlah pengunjung Bapak setiap bulan kira-kira? Baik, saya akan cerita dulu sedikit tuh ya, bagaimana transforming dari kondisi before dan after. Ya. Perusahaan ini dibangun 2022, resminya sudah berdirinya gitu ya. Nah, sebelum berdiri itu kebetulan COVID kalau nggak salah Ibu ya. 2020 sampai 2022 pertengahan itu COVID. Nah, pada masa itu layanan kita tutup sama sekali. Nggak boleh buka secara offline gitu ya. Jadi tidak melaksanakan layanan. Akhirnya selama masa itu kami evaluasi. Kalau boleh sedikit saya cerita, perpustakaan kami yang dulu, yang di gedung lama itu, kunjungan perharinya itu paling 80 orang gitu ya. PDS HB Yasin mungkin kalau yang reguler bukan bicara ada kegiatan itu paling ya 5 orang.
ya, hanya sedikit yang datang karena PDS HB Yasin mungkin agak spesial ya, hanya pengunjung dengan maksud tertentu, dia ingin meneliti tentang sastra gitu ya. Nah, kemudian kami reforming tahun 2022, konsep kami rubah fundamental konsep perpustakaan. Alhamdulillah, kalau bicara per bulan saya lebih mudah mengingat per hari, Bu. Okay. Saya bagi dua, per hari itu ada yang hari biasa sama hari libur. Libur itu mungkin Sabtu Minggu lah, weekend. Nah, untuk yang harian itu Senin sampai Jumat itu pengunjung kita rata-rata di antara 1.500 sampai 2.000 per hari. Nah, untuk yang weekend Sabtu dan Minggu itu rata-rata di atas 3.000, 3.200 sampai pernah tertinggi itu di 4.300 dalam satu hari gitu ya. Alhamdulillah sangat berbeda jauh dengan kondisi kami sebelumnya. Dan itu memang di luar ekspektasi saya juga. Dan kalau saya boleh cerita dulu, anggota perpustakaan kami itu semenjak kami buka sistem 2013 sampai 2019 itu anggota perpustakaan kami hanya 21.000 orang. Nah, sistemnya kami reset, kami nolkan kembali anggota perpustakaan, kami buka kembali pendaftaran 2022 dan sekarang anggota perpustakaan kami sudah di atas 700.000 dalam rentang waktu 2022 pertengahan sampai 2025. Cukup di luar ekspektasi sebetulnya. Saya pun tidak menyangka sebetulnya kenapa bisa dampaknya cukup luar biasa bagi masyarakat. Pernahkah kira-kira, kan biasanya Bapak setiap akhir tahun membuat user survey ya, survei kepuasan pemakai. Dari situ apakah Bapak bisa melihat kenapa mereka datang ke sini? Apakah datang karena koleksi atau karena suasananya sangat nyaman atau karena staf Bapak itu sangat profesional, tahu bagaimana melayani publik dan sebagainya. Kira-kira dari situ bisa diambil gambaran nggak? Karena kalau saya jadi ingat waktu kita di British Council itu kecil ya Pak, tapi nyaman dan AC-nya dingin. Jadi kebanyakan orang-orang itu pada datangnya terutama karena AC. Dan kemudian terutama apalagi kalau bulan Ramadan ya, sambil nunggu buka puasa mereka ke perpustakaan terutama untuk ngabuburit gitu kan. Jadi kita melihat bahwa banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Jakarta. Saya melihat begitu agenda-agenda yang diselenggarakan di sini begitu sukses, menyedot banyak pengguna ya Pak, pemakai, dan itu adalah kalau saya bilang adalah suatu terobosan yang mungkin kita berharap akan menginspirasi teman-teman terutama di daerah ya Pak ya. Karena di daerah sekarang juga perpustakaan kan juga udah mereka punya gedung bagus dan sebagainya, tetapi mereka harus banyak belajar dari Jakarta tentang kepemimpinan Bapak. Karena itu saya melihatnya bahwa seharusnya di antara kepala-kepala perpustakaan provinsi maupun publik ya, provinsi maupun wali kota, itu mereka sering ada biasanya kan ada pertemuan ya Pak ya, ada forum perpustakaan umum ya, itu Bapak kepalanya? Bukan, itu kepala dinas. Oh, kepala dinas. Dan kalau forum perusahaan umum itu kepalanya itu digilir dari seluruh dispusip se-Indonesia. Terakhir Palembang. Oh, Palembang. Oke. Yang dengan kepemimpinan Pak Diki dan melihat keberhasilan jumlah koleksi dan sebagainya dan layanan dan begitu banyak testimoni tentang menariknya perpustakaan ini, yang sering kita kadang-kadang bukan kecewa karena itu sistem adalah kalau di pegawai negeri itu biasanya ada pergantian ya Pak ya. Ya, mutasi. Jadi biasanya di situ, nah dengan adanya mutasi itu sebenarnya kita harus punya bargaining power. Setelah berhasil ini jangan langsung 1-2 tahun atau 5 tahun dimutasi, karena yang sering terjadi adalah misalnya kepemimpinan Pak Diki begitu bagus, kemudian ada mutasi diganti orang lain yang punya kualitasnya berbeda, dan akhirnya leadership di sini sangat penting. Jadi menularkan kepemimpinan leadership Bapak Diki dengan teman-teman sejawat terutama di perpustakaan provinsi itu sangat penting, dan itu juga untuk mendorong para gubernur jangan cepat-cepat mengganti orang, mereka harus lihat dulu hasilnya, maksudnya jangan
sering mutasi gitu kan Pak. Yang sering terjadi adalah udah bagus, kemudian karena mutasi penggantinya tidak juga bagus gitu, kemudian akhirnya drop lagi layanannya dan sebagainya. Itu yang sering saya lihat di perpustakaan pemerintah ya Pak ya. Betul. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan. Tapi misalnya Bapak bisa dengan teman-teman bisa membuktikan bahwa kita berhasil, jangan begitu mudah mengganti dengan mutasi dan sebagainya, itu bagus banget Pak. Dan kemudian saya juga melihat bahwa Jakarta adalah barometer ya Pak ya. Jadi walaupun misalnya saya nggak tahu di daerah mana di Sulawesi ada yang gedungnya itu yang kayak Capitol Hall ya Pak ya, karena gubernurnya baru ke Amerika, dia minta dibangunnya seperti ada gedung putih gitu ya, terus kemudian ada lift dan sebagainya, tapi waktu itu dipertanyakan bagaimana minat baca ya kan Pak, karena orang selalu bilang minat baca rendah dan sebagainya, tapi bukan hanya minat baca, juga dana dan sebagainya kan. Seperti pemeliharaan gedung kan bukan murah ya Pak ya, AC dan sebagainya. Jadi kadang-kadang banyak di antara teman-teman kita, mereka masih hanya memikirkan penampilan, wah tapi tidak layanannya. Tetapi saya mendengar banyak teman-teman, tadi contoh kecil ya Bu Yul ya, kita waktu kesini ya satpamnya itu mereka melihat sangat membantu sekali, mereka melihat saya pakai kursi roda, jadi oke, saya bantu gitu. Nah itu tidak semua perpustakaan memiliki tenaga-tenaga yang helpful gitu ya Pak ya. Dan saya tertarik bagaimana Bapak melakukan capacity building untuk staf Bapak. Jadi mereka profesional, mereka menunjukkan jalan. Misalnya kalau dulu kan orang, saya mau cari buku itu, oh di sana gitu. Kalau sekarang kan enggak. Mereka menunjukkan ke rak mana dan sebagainya. Ada enggak tips bagaimana bukan melatih ya, bagaimana mengingatkan para staf bahwa kita adalah layanan publik dan semua ini adalah untuk kepentingan publik. Jadi Anda bukan hanya duduk di meja belakang, di meja kerja dan sebagainya, tetapi Anda juga harus bersikap profesional. Dan itu juga banyak orang mengagumi. Saya dengar dari, kan biasanya bukan hanya dari media, sosmed dan sebagainya, tapi dari mulut ke mulut. Perpustakaan Jakarta keren loh sekarang, stafnya keren-keren, mereka sangat helpful dan sebagainya. Tipsnya apa ya Pak ya, untuk membina, mendapatkan tenaga-tenaga ya seperti itu? Ya. Baik, banyak pertanyaan Ibu. Saya kayaknya harus mencatat satu-satu, panjang. Baik, kalau cerita memang sangat panjang dan memang itulah dari beberapa tahun ini kami memang banyak perombakan. Tadi yang pertama itu ya, kebanyakan dari hasil survei kami ya untuk yang datang ke perpustakaan itu biasanya ngapain aja sih gitu ya. Sebenarnya bisa dilihat dari data transaksi. Nah, biasanya kita transaksi bisa melihat dari, bukan dari pengunjung ya, pengunjung bisa lihat, ada juga transaksi namanya pemanfaatan koleksi gitu ya. Buku biasanya kalau perusahaan itu akan hanya menghitung buku yang dipinjam ada berapa gitu ya. Kami juga sekarang bisa menghitung, sedang mengusahakan untuk bisa menghitung buku yang dibaca. Dua-duanya sama sebetulnya, pemanfaatan koleksi juga. Jadi mungkin itu jadi salah satu indikator gitu ya, orang datang ke perpustakaan itu tujuannya apa gitu ya. Belum yang indikator yang lainnya. Nah, untuk koleksi yang dipinjam itu dalam sehari itu sekarang sudah banyak, itu sekitar 500 judul buku yang dipinjam. Nah, yang dibaca itu ada 1.600 buku yang dibaca oleh pengunjung yang di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dipinjam mungkin by system langsung ya, ketika dia pinjam langsung ke akunnya masing-masing. Nah, kalau untuk yang baca di tempat itu, kita minta untuk para pengunjung itu selesai membaca, bukunya disimpan di book drop yang kami sediakan. Gitu. Nah, dari book drop itulah kami hitung tuh ada berapa buku yang ada di situ. Dan petugas kami itu ada namanya petugas shelving tuh ya. Tiap 1 jam sekali dia itu akan membereskan buku, ambil dari buku book drop, di data dahulu, kemudian baru disimpan di rak kembali. Nah, itu salah satu indikasi bagaimana kami bisa melihat tujuan pengunjung di sini. Kita belum melihat juga kan ketika kita cek langsung by survei itu kan, kita keluarkan survei itu kalau tidak salah per triwulan kita siapkan survei kepuasan pengguna itu, kita tanyakan ke mereka itu kan, dan memang kebanyakan ya ada yang
tugas, kemudian memang ada yang menulis dan lain, ada yang diskusi. Makanya di kami juga ada ruang-ruang untuk diskusi gitu ya Bu ya. Nah, ini sebetulnya perpustakaan Jakarta ini salah satu perwujudan dari apa ya, cita-cita kami gitu ya, para teman-teman pustakawan kami juga di situ. Jadi tim kita itu cukup tim yang sangat solid sebetulnya, dan kebetulan pada saat itu didukung oleh leadership oleh kepala kami dulu. Saat itu saat itu masih belum diamanah, saya masih kepala seksi saat itu ya. 2022 itu saya bersama tim didukung oleh kepala dinas, kepala bidang. Saat itu perpustakaan Jakarta dan PDS HBSin masih belum berbentuk unit pengelola, masih sebuah unit di bawah bidang, jadi belum terbentuk organisasinya. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 akhir itu sudah dibentuk, diresmikan secara struktural menjadi sebuah unit pengelola, dan kemudian saya ditunjuk untuk mengelola ini gitu ya. Nah, terkait untuk bagaimana pelayanan kita gitu, dan lain-lain, sebetulnya itu adalah sebuah bentuk dari transformasi perpustakaan gitu ya. Salah satu aspek yang kami coba rubah itu ialah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya, kalau perpustakaannya bertransformasi, sumber daya manusia harus bertransformasi juga. Seperti misalnya tadi security ya, security yang saat ini modern itu bukan hanya menjaga keamanan saja, tapi security yang modern ialah mampu melayani para customer. Alhamdulillah saya punya pengalaman di perbankan 5 tahun, kemudian dibantu sama Bu Fenty juga pernah di perbankan juga. Jadi ilmu yang saya dapatkan di sana saya terapkan di sini. Jadi sebetulnya dalam konsep pelayanan, ilmu yang kami pakai tidak hanya ilmu perpustakaan. Saya terapkan juga ilmu customer service, what customer need. Di British Council tadi Ibu cerita kan bahwa orang hanya datang ke perpustakaan British hanya untuk cari AC. Itu hal-hal yang simpel tapi memberikan dampak yang cukup luar biasa. Perpustakaan kami mungkin ya secara kenyamanan kami utamakan AC, kemudian juga wifi kami bandwidth-nya kami tingkatkan. Kemudian colokan listrik kami perbanyak. Itu hal yang sederhana sebetulnya, tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi para pengunjung. Jadi pengunjung datang ke sini dengan sudah senang dengan fasilitas yang ada itu. Kami sediakan itu dan mereka sering datang ke sini. Yang awalnya hanya numpang kerja kah gitu ya, aja numpang ketemu diskusi orang kah, tapi lama-lama tertarik memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan. Fasilitasnya bukan hanya koleksi saja, tapi fasilitas kami ada juga ruang-ruang. Kami juga menyiapkan connection untuk mencari informasi dan memberikan informasi kepada para pengunjungnya, Bu. Itu mungkin. Bapak, yang menarik juga ya, sekarang Bapak sudah mengawali dengan membuka sampai malam ya Pak ya? Ya. Sampai malam ya. Ada masalah nggak dengan membuka sampai malam, maksudnya dengan staffing? Karena kalau dulu kan perpustakaan itu usulan untuk membuka sampai sore pun masih menjadi kendala karena biaya, Ya, anggaran listrik dan lembur dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah ada terobosan mereka buka sampai malam, dan kemudian itu sangat menolong terutama untuk yang bekerja ya Pak ya. Betul. Terutama apalagi saya lihat weekend, jadi ini pusat destinasi business and leisure, jadi orang baca tapi orang juga senang-senang di sini kan Pak ya. Betul. Dan itu sangat menarik. Tapi apakah dengan dibukanya weekend ini Bapak melihat banyak perubahan dari profil pengguna? Betul. Salah satu fungsi perpustakaan ialah fungsi rekreasi ya, selain ada fungsi pendidikan, pelestarian dan lain halnya. Nah, semenjak dibuka malam memang animo masyarakat cukup tinggi. Tapi tentunya akan banyak challenge yang akan kami hadapi gitu ya. Pertama dari sisi SDM, bagaimana pengaturannya gitu kan, bagaimana dengan pembiayaannya gitu. Jadi memang dari sisi biaya mungkin akan meningkat, seperti listrik yang akan terus menyala sampai nanti jam 10 malam, biaya perawatan eskalator yang misalnya yang tadinya dalam setahun hanya cukup 4 kali, tapi karena memang frekuensinya cukup banyak dan cukup lama, jadi mau tidak mau untuk biaya perawatan eskalator, AC, kemudian lift, apapun yang terkait dengan sarana itu memang akan meningkat. Itu memang sudah kami antisipasi dan alhamdulillah kami disupport oleh
Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sendiri mencanangkan itu waktu Mei ya kalau tidak salah. Awalnya di taman dibuka sampai malam, kemudian perpustakaan juga diminta untuk buka sampai malam juga, karena perpustakaan juga sama seperti taman, kita adalah sebuah public space gitu ya untuk masyarakat. Hanya mungkin di sini public space-nya lebih ke kegiatan ya untuk mencari ilmu pengetahuan. Banyak kendala ya, misalnya seperti Sarpras terutama ya, mungkin ada untuk area malam kan banyak juga area-area yang perlu kita tambah sarana prasarana seperti lampu kita tambahkan, kemudian CCTV kita tambahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung di perpustakaan. Dan alhamdulillah kami tidak sendirian. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini mungkin dari bagian penganggaran sangat support kami gitu ya. Apa yang kami perlukan untuk suksesnya operasionalnya ada di sini, mereka support sama kita. Sangat membanggakan ya Pak ya, karena tidak mudah untuk merayu pemerintah ya untuk meningkatkan anggaran dan sebagainya. Tapi saya melihatnya mereka lihat dari hasil hasil layanan dan hasil bagaimana keberadaan perpustakaan ini menjadi trendsetter di Jakarta ya Pak ya. Betul. Dan itu juga balik lagi kan karena juga dari bagaimana Bapak bisa melobi juga orang-orang pejabat-pejabat kan, dan membuktikan mereka datang ke sini. Seperti tadi ada Bu Gubernur datang kan, pasti Bu Gubernur akan cerita sama suaminya, oh perpustakaannya gini-gini, saya ketemu Pak Diki dan sebagainya. Itu kan lebih testimoni yang lebih meyakinkan daripada hanya lewat sosmed, dan itu sangat menarik. Terus kemudian selama ini saya udah lihat Bapak juga banyak bicara tentang HB Yasin, alih format dan sebagainya ya. Karena ada karya-karya Khairil Anwar yang udah rapuh dan sebagainya. Dan kemudian itu bisa diakses lewat internet sebagian ya Pak ya. Apakah menurut Bapak HB Yasin, maksudnya unit itu tuh banyak dikunjungi oleh seniman atau gimana? Atau banyak sebagai pusat penelitian, karena dia setahu saya satu-satunya ya Pak ya di Indonesia ya yang pusdok sastra. Dan kemudian banyak juga yang kalau dulu ya zaman kita kan masih sangat terbatas, semuanya lebih banyak berdasarkan clipping Pak HB Yasin dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin, saya melihat PDS juga mulai terangkat ya Pak ya, dan itu makin membuat orang tertarik. Oh ternyata ada banyak orang nggak tahu kan bahwa HB Yasin itu dikelola oleh Perpustakaan Jakarta. Itu sangat menarik sekali karena sekarang dengan adanya teknologi dan sebagainya, orang kan nggak lagi bikin clipping dan sebagainya gitu, mungkin kan bisa menyewa biro clipping dan sebagainya. Kalau secara keseluruhan, kalau Pak Diki melihat selama ini, apakah masih ada tantangan, atau saya bicara tentang tantangan yang dihadapin Bapak, dan kedua juga tentang mungkin your plan, the future plan, mau kemana lagi setelah ini gitu kan. Mungkin bisa Pak Diki, tantangannya terutama ya Pak ya. Ya, untuk PDS HB Yasin ya? Enggak, untuk semuanya. Ya. Tapi boleh saya cerita sedikit. Sebetulnya waktu saya pindah ke sini dari Perpustakaan Jakarta Barat ke sini gitu ya, ke PDS HB Yasin, tentunya bukan saya yang merubah PDS HB Yasin, tapi saya yang dibantu oleh PDS HB Yasin gitu ya. Jadi PDS HB Yasin lah yang merubah saya gitu ya, untuk bisa mengembangkan Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin. Kan dulu saya itu dari staf biasa ditempatkan di proyek strategis ya. Biasanya kan harusnya kan mungkin orang yang sudah punya pengalaman ya di bidang mungkin sudah punya kedudukan khusus, tapi saat itu saya dari staf biasa dimasukkan ke PDS HB Yasin, saat itu menjadi kegiatan strategis daerahnya Pak Gubernur waktu itu. Jadi waktu itu Pak Gubernur punya beberapa kegiatan strategis daerah, dan salah satunya adalah PDS HB Yasin. Maka saya sering dipantau waktu itu kan oleh tim gubernur bahwa bagaimana perkembangan PDS HB Yasin, terus planningnya seperti apa, seperti yang Ibu tanyakan tadi gitu ya. Jadi kami punya visi ke depan khusus untuk PDS HB Yasin, ingin menjadikan PDS menjadi sebagai pusat sastra Indonesia. Jadi kami tidak berpuas diri dengan
warisan tanda kutip dari Pak HB Yasin. Koleksi-koleksi HB Yasin kan cukup cukup bernilai, mungkin tak ternilai ya. Saya dulu pernah mengajukan sewaktu serah terima dari yayasan ke Pemprov itu kan secara administrasi saya kan harus mencantumkan nilai rupiahnya dari dokumen-dokumen dari Pak HB Yasin. Saya ajukan itu ke DJKP ya kalau saya di Kementerian Keuangan, mereka tidak bisa menilai. Kenapa? Karena nilainya tak ternilai. Bagaimana tulisan Hairil Anwar itu yang tulisan tangan beliau, kemudian W.S. Rendra, naskah aslinya dari Pramudi Anantatur yang ketika naskah yang misalnya Bumi Manusia yang memang masih belum jadi itu tak ternilai. Jadi BJKP angkat tangan, saya nggak sanggup menilai, nggak ada kurator yang mau sanggup menilai nilainya berapa dirupiahkan itu. Jadi tak terhingga nilainya. Makanya kalau saya bilang wah luar biasa, saya diberikan amanat yang sungguh luar biasa. Saya mengelola aset bangsa, sejarah sastra Indonesia di bawah genggaman saya dalam tanda kutip ya. Saya mengelola ini bagaimana caranya untuk bisa melestarikan ini, PR tantangannya itu melestarikan koleksi yang ada. Melestarikan itu PR yang cukup berisiko besar ya. Di samping biaya ya cukup besar, kemudian membutuhkan SDM yang kompeten di bidangnya untuk mereservasi tulisan tangan, kertas-kertas yang sudah rapuh. Bahkan kita juga punya Babat Mataram itu membutuhkan tangan-tangan yang terampil gitu. Maka dari itu mungkin PR pertama ialah itu bagaimana merestorasi semua koleksi-koleksi langka yang di PDS HB Yasin. Terus yang kedua ialah meneruskan kembali semangat Pak HB Yasin. HB Yasin pada masanya itu para sastrawan terkenal, para penulis itu dengan sukarela menyerahkan aset-aset koleksinya kepada Pak HB Yasin. Nah, semenjak Pak HB Yasin tidak ada, kita harus mempunyai konsep bagaimana caranya supaya tetap konsep Pak HB Yasin itu tetap kita laksanakan dengan sebuah prosedural yang lebih baku gitu ya, sehingga harapan kami menjadikan PDS HB Yasin sebagai pusat sastra nasional itu menjadi terwujud. Nah, itu jadi cita-cita Pak HB Yasin juga kan. Pak HB Yasin ingin semua koleksi sastra Indonesia itu ada di sini. Dan alhamdulillah sebetulnya tahun ini kita mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai memori kolektif bangsa untuk koleksi PDS HB Yasin. Dan tahun depan insya Allah kami sedang menuju pengajuan koleksi PDS HB Yasin sebagai memori kolektif dunia, Memory of the World untuk kawasan Asia Pasifik. Nanti tahun 2027 baru kami ajukan untuk Memory of the World-nya itu untuk koleksi yang ada di PDS HB Yasin. Mungkin itu ya. Dan untuk ya kedepannya bagaimana langkah kami ke depan untuk perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin ini ya. Tadi kami sudah bertransformasi ya. Jadi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat koleksi ya, tapi kami lebih mengutamakan perpustakaan sebagai connection. Jadi connection untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, connection untuk mendapatkan teknologi, dan connection antar manusia. Jadi ini menjadi sebuah tempat di mana masyarakat bisa berinteraksi dan mendapatkan ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. Tapi sebelum saya mempertanyakan kemampuan scale untuk lobbying, saya melihat karena Pak Diki kan dari Unpad ya, jurusan perpustakaan mereka itu di bawah komunikasi, fakultas komunikasi. Jadi yang saya ingat kebanyakan waktu itu lulusan dari Unpad itu mereka banyak bekerja di sektor perbankan, karena mereka berhadapan dengan customer. Jadi komunikasi, dan mereka dari komunikasi itu yang saya dapat cerita dari Pak Agus ya, Bu Ninis dan sebagainya. Makanya mahasiswa kita banyak yang di perbankan dulu kan, karena jumlah perpustakaan juga sedikit. Tapi balik lagi, saya juga ingin tahu juga tadi bagaimana Bapak meningkatkan kemampuan lobbying tadi Pak ya. Terus kemudian yang kedua tadi saya mengatakan bahwa sangat penting bagi kita, terutama di kalangan pemerintah, untuk bisa melakukan pendekatan komunikasi dengan gubernur dan sebagainya. Jadi itu jadi dua pertanyaan. Satu lagi,
selain kemampuan lobbying juga mungkin bagaimana menularkan kepada teman-teman sejawat, dan kemudian bagaimana pendekatan Bapak terhadap pimpinan-pimpinan. Baik. Jadi ada satu hal yang menarik lobby itu ya, sebetulnya yang lobby orang yang tahu memang kita untuk harus ada pendekatan personal kepada siapa yang mau kita lobby. Dan biasanya saya ambil konsep lobby itu tidak langsung to the point kepada orangnya. Misalnya saya mau ke Pak Gubernur, saya akan ke orang sekitarnya dulu, ke yang terdekat. Jadi karena kita tahu seorang gubernur itu punya jadwal yang sangat padat ya, dan mungkin banyak sekali urusan yang harus dia kerjakan. Jadi ketika saya lobby itu sebetulnya saya dekati dulu orang-orang sekitar. Saya menjelaskan dulu secara gamblang. Jadi secara panjang lebar saya bisa jelaskan kepada tim-timnya Pak Gubernur. Dan karena memang kebetulan kita jadi salah satu prioritas Pak Gub, itu mungkin ada keuntungan yaitu ada keuntungan di positioningnya. Saya jadi perpustakaan saat itu menjadi salah satu prioritas ya. Jadi ketika saya menjelaskan kepada tim bahwa kami butuh ini, menjelaskannya lebih gampang karena mereka mendengarkan. Nah, dari timnya Pak Gub akan report ke Pak Gub gitu kan. Dan sebetulnya dalam konsep lobby sebenarnya simpel, sederhana. Ketika kita minta sesuatu kepada orang yang kita inginkan, Pak saya minta ke orang tua, saya minta uang buat apa, buat ini itu, saya tunjukkan dulu. Misalnya ketika saya minta kebutuhan untuk anggaran di sini, untuk operasional dan lain-lainnya. Nah, untuk layanan malam, sebenarnya saya sebelum Pak Gubernur mengumumkan ini dibuka sampai malam, kami sudah lakukan dulu. Kami trial dulu. Kami pada waktu itu trial sekitar 2 atau 3 minggu. Kami buatkan laporan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, kami sudah coba trial untuk buka sampai malam saat itu. Hasilnya seperti ini, animonya seperti ini, effortnya seperti ini, dan responnya cukup bagus. Kalau Pak Gubernur setuju, kami akan buka sampai 10 malam, tapi saya minta ini. Jadi ketika kita meminta sesuatu, kita memberikan bukti dulu. Saya bisa melakukan ini, tapi tolong disupport dengan kami sebutkan listrik saya butuh tenaga baru, saya butuh anggaran baru untuk operasional, dan saya butuh supporting dari unit-unit terkait. Dan kalau tidak, saya minta 5 poin ke Pak Gubernur, dan semuanya disetujui tanpa ada semuanya setuju karena saya sudah memberikan bukti ya. Buktinya dengan data ya. Data sebelum, data sesudah gitu. Sebelumnya pengunjungnya hanya sekian, sebelumnya untuk koleksi yang dibaca sekian, kemudian kami afternya seperti ini, dan kami tambahkan testimoni masyarakat dari media sosial secara umum ya, bukan buatan dari kami. Bahkan ada seorang pegiat literasi sambil buat semacam statement by video gitu kan. Ayo kita ramaikan perpustakaan, mampu buka sampai malam supaya diperpanjang. Itu sebetulnya bukan rekayasa kami, itu betul-betul dari masyarakat ya. Nah, kami ambil itu sebagai salah satu testimoni dari masyarakat betapa mereka perlunya dengan perpustakaan saat itu. Makanya ketika saya mengajukan itu ya dengan mudah beliau memberikan persetujuan. Dan begitu pun bukan hanya gubernur, ketika saya mengajukan anggaran ke anggota dewan pun begitu. Malah saya ditanya balik, perpustakaan PDS Yasin anggarannya berapa? Sekian Pak, cukup segitu, nggak kurang. Sampai segitunya mereka support, karena mereka tahu gitu, mereka tahu bahwa sekarang perpustakaan itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Itu mungkin salah satu caranya dari kami. Terus tadi pertanyaan Pak, setiap orang kan pasti berbeda, gubernur satu dengan satu lain kan berbeda ya Pak ya. Betul. Kalau Bapak melihat secara keseluruhan ya, secara kasat mata, bagaimana perpustakaan di tempat lain, maksudnya di daerah lain, karena itu juga tergantung gubernurnya kan. Tapi balik-balik lagi tergantung juga kepala perpustakaannya ya Pak ya. Betul. Kalau mereka tidak bisa melobi juga tidak bisa membuktikan dengan data ya Pak ya. Betul. Kebanyakan hanya bluffing aja gitu kan. Jadi kalau menurut pendapat Pak Diki gimana tentang hubungan gubernur dengan provinsi dan sebagainya? Sebetulnya bukan ke gubernur saja, tapi mungkin tantangan bagi kita dunia perpustakaan terhadap dunia luar ya. Masih waktu awal-awal saya masuk Pemprov DKI, mungkin orang masih beranggapan ya perpustakaan hanya sebagai unit unit pelengkap gitu ya.
mandatory, harus ada karena memang secara peraturan perundang-undangan memang harus ada perpustakaan, tapi ya hanya sebatas ada gitu. Mungkin dulu seperti itu. Itu tantangan terberat sebetulnya di dalam internal kita sendiri gitu ya, bukan hanya ke gubernur tapi memang di lingkungan kita sendiri. Nah, itu memang butuh waktu yang sangat panjang, dan itu mungkin itu sudah mungkin teman-teman seangkatan saya yang masuk perpustakaan pada saat itu kan kebanyakan memang lulusan ilmu pustakaan. Ada 25 orang pustakawan yang masuk DKI Jakarta tahun 2010 termasuk saya. Jadi memang PR-nya itu ketika saya masuk ke dunia pemerintahan, memang banyak pandangan teman-teman kita di Pemprov masih belum punya pandangan yang baik tentang perpustakaan itu ya. Nah, alhamdulillah kita meyakinkan tadi dengan proving itu, membuktikan bahwa perpustakaan itu penting dan perpustakaan itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dengan kita membuktikan itu, akhirnya kita bisa disupport oleh berbagai pihak gitu ya. Sama seperti ini, pengajuan perpustakaan ini menjadi sebuah UPT itu butuh butuh proses dan effort yang cukup lumayan, karena kita harus mengajukan ini ke Kemendagri, dan pada saat itu memang semangatnya di Kemendagri itu tidak ingin terlalu banyak unit baru. Dia lebih ingin unit itu ramping, tidak tapi kaya fungsi ya. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini memang dibutuhkan, karena akhirnya kita berikan tadi konsepnya berikan data gitu kan. Apa yang sekarang ada, gedungnya sebesar apa, kemudian trafficnya seperti apa, dan itu membutuhkan pengelolaan yang lebih terstruktur lagi gitu ya. Akhirnya setelah dengan memberikan data itu, kita diberikan didirikanlah sebuah unit pengelola untuk Perpustakaan Jakarta dan PDS HBASIN. Itu mungkin PR. Dan satu lagi mungkin selain lobby, sebetulnya tadi ada pertanyaan Bu Yati kalau tidak salah tentang bagaimana ini perusahaan tetap jalan dengan kaitannya dengan tadi mutasi ya. Bagaimana kalau saya dimutasi gitu, nanti penggantinya siapa gitu. Nah, itu yang harus kami perkuat ialah di leveling pelaksana gitu. Nah, pelaksana harus kita perkuat juga Bu. Tidak mungkin leader itu berjalan dengan sendiri tapi pelaksananya tidak perform gitu ya. Mungkin itu yang saya perkuat di pelaksana itu. Kami berikan tugas-tugas, jadi ketika siapapun pemimpin yang ada di sini itu kita sudah punya konsep, sudah punya pedoman, sudah punya SOP. Jadi pemimpin itu mungkin dalam ranah kebijakan, tapi dalam tataran teknis dan tataran operasional dan lain-lain sudah berjalan by system gitu. Dan mungkin kami di sini sudah mulai memberikan peran kepada pustakawan. Kalau bicara transformasi perpustakaan, salah satu yang perlu ditransformasi ialah pustakawan. Mungkin bayangan orang atau bayangan saya dulu waktu masih kuliah Bu Yati, bayangan pustakawan kerjanya apa sih gitu kan. Ketika saya kuliah saya ditanya sama teman-teman, Dik nanti kerjanya ngapain? Terus bikin katalog. Saya menjelasinnya waktu saya kuliah kan saya cuma belajar kataloging, klasifikasi. Nah, untungnya di Vcom itu saya dapat ilmu tambahan ya, komunikasi yang penting. Jadi bayangan saya waktu itu pustakawan itu ngerjain itu teknis tuh, kataloging, temu kembali informasi dan lain-lainnya gitu kan. Nah, sekarang di zaman era ini digital ini ya tambah sekarang ada perubahan evolusi ya dari perpustakaan yang sebagai tempat penyimpanan koleksi menjadi sebuah ruang ketiga ya untuk orang mencari ilmu pengetahuan. Peran pustakawan akan berubah juga itu. Tidak sebagai pengelola informasi tapi sebagai fasilitator informasi, spesialis informasi, dan bahkan dia sebagai manajer komunitas gitu ya. Dia harus mempunyai program-program bersama komunitas, dia bisa meng-arrange program bersama komunitas-komunitas yang ada di sini gitu. Itu mungkin Bu Yati. Ya, memang sangat menarik sekali. Memang kita sampai sekarang kita masih banyak berbicara bahwa pustakawan itu harus lebih istilahnya agresif ya. Betul. Peka terhadap kebutuhan masyarakat ya. Jadi misalnya nih contohnya kayak misalnya ada pemilu dan sebagainya, masyarakat nggak semua tahu kan bagaimana melakukan pemilu dan sebagainya. Jadi kepekaan dari pustakawan itu juga harus mulai dikembangkan ya Pak Diki ya. Betul. Dan itu saya masih ingin mengetahui bagaimana caranya supaya apa yang sudah dikerjakan Pak Diki
selain melalui sosmed dan podcast seperti ini diketahui oleh orang, juga mungkin ada bagusnya juga Pak Diki kadang-kadang menulis, jadi sharing ke teman-teman dan sebagainya, karena tidak mudah dan saya hampir belum pernah melihat ada buku tentang kepemimpinan dalam bidang perpustakaan di Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Dan itu mungkin dibutuhkan untuk jurusan sebagai buku wajib ya kan Pak. Dan itu juga ditulis oleh praktisi, oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, jadi bisa cerita sharing dengan mahasiswa yang awalnya nggak tahu ngapain sih masuk perpustakaan gitu kan Pak ya. Betul. Gitu. Mungkin yang terakhir ya, saya ingin tahu kira-kira kedepannya Bapak, maksudnya kedepannya ingin apa lagi ya Pak ya? Perpustakaan udah bagus dan sebagainya. Apakah ada keinginan untuk lebih meningkatkan atau membuat terobosan-terobosan yang baru mungkin yang nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman sesama pustakawan tingkat provinsi? Baik, mungkin saya baca sejarah perpustakaan dinasti Abbasiyah dengan Baitul Hikmah. Jadi di mana perpustakaan pada masa itu sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi di sana bukan hanya mengoleksi naskah-naskah ilmu pengetahuan, tapi menjadi pusatnya ilmu peradabannya Abbasiyah pada masa itu ya. Jadi di Baitul Hikmah itu berkumpullah semua peneliti, semua kegiatan itu ada di perpustakaannya Baitul Hikmah. Mana disebut sebagai pusat peradabannya pada masa itu. Nah, kami pun ingin jadi untuk melambangkan peradaban suatu kota itu ya ada di perpustakaan gitu kan. Nah, kalau luar negeri kan sebetulnya ketika ada pimpinan di daerah itu menerima tamu dari luar itu menerimanya di public space dan salah satunya di perpustakaan, karena sebagai salah satu melambangkan pusat peradaban sebuah kota itu ya. Betul. Nah, mungkin kami pun inginlah punya cita-cita seperti itu ya, jadi perpustakaan sebagai peradaban sebuah kota gitu ya. Di mana kita secara informasinya ada tentang kotanya di sini, semua kegiatan yang memang mencari ilmu semuanya ada di sini gitu ya. Jadi itu PR dan sebuah konsep sebetulnya, bukan hanya sebuah bentuk fisik ya. Nanti di aplikasi dalam bentuk fisik gedung, dalam bentuk kegiatan dan lain-lain gitu ya. Sangat menarik sekali Pak, itu mestinya udah bisa dibikin semacam artikel ya. Betul. Untuk lebih mata lebih terbuka ya kan Pak, bahwa perpustakaan sebagai pusat peradaban itu yang penting juga buat teman-teman, jadi mereka nggak hanya berkutat tentang teknis ya Pak ya, betul. mereka harus lebih lagi meningkatkan kemampuan, yaitu tadi Pak, berbagai berbagai kemampuan yang tidak diajarkan di jurusan. Betul. Ya Pak kan, dan itu hanya bisa diperoleh saat Anda menjadi praktisi. Betul. Ya kan, melihat dan sebagainya. Terima kasih Pak Diki, kita banyak mendapat masukan dari Pak Diki. Saya hanya ingin beberapa yang ingin kami perdalam ya, terutama tadi scale customer service itu memang sudah menjadi bagian diajarkan di perpustakaan, tapi dalam prakteknya kan tidak. Dan kemudian tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana itu sudah budaya itu sudah terjadi dilakukan di perpustakaan Jakarta, sangat menarik. Mungkin cukup, terima kasih ya Pak Diki. Baik, terima kasih Bu Yati. Terima kasih semuanya.